Sedangkan yang tidak tercantum di lampiran ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi atau TMS ya. Kemudian yang TMS nanti diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah ya, yaitu pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025. Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah dua cara cek pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi P3K tahap 2, yang mana untuk P3K tahap 2 itulah untuk teman-teman pelamar yang tidak terdata pada pendataan non-ASN PKN dan juga pelamar PPG ya. Dari sini nanti kita akan mengecek notifikasi memenuhi syarat maupun juga tidak memenuhi syarat MS atau TMS pada dua link resmi untuk mengecek kelulusan individu maupun juga kelulusan perorangan. Apakah kita tidak lulus ataukah kita lulus seleksi administrasi. Serta kita bisa melihat yaitu data seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi serta langkah berikutnya apa. Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini perlu kita ketahui bahwasannya untuk menurut pada jadwal penyesuaian ya, penyesuaian jadwal seleksi P3K tahap 2. Yang semulanya di sini pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan tanggal 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Ini berubah menjadi di sini diperpanjang ya, kemarin itu hasil perpanjangan, yaitu untuk pengumuman kelulusan sesuai dengan jadwal terbaru ini adalah tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025. Meskipun sekarang ini kalau misalkan saya pantau ini sudah ada sekitar 2 atau mungkin sudah bertambah ya instansi yang sudah mengumumkan kelulusan P3K tahap 2. Nah, lantas bagaimanakah cara mengecek kelulusan P3K tahap 2 ini untuk seleksi administrasi? Yang pertama di sini nanti kita bisa mengecek yaitu cek kelulusan P3K tahap 2 untuk seleksi administrasi menggunakan cara satu ya, yaitu cara cek pengumuman kelulusan perorangan, yaitu dengan cara login ke akun SSCASN masing-masing. Ya, mana di sini teman-teman bisa login ke SSCASN ya. Kita masuk ke sscnbkn.go.id, kemudian kalian klik saja masuk ke akun masing-masing. Kemudian di sini teman-teman masukkan yaitu nick dan juga passwordnya, kemudian masukkan kode captcha. Setelah itu kita klik masuk. Dan kalau misalkan di sini tampilannya di bagian bawah ini belum ada apa-apa, di sini artinya daerah kalian ini belum pengumuman hasil seleksi administrasi. Dan ketika di daerah kita di sini sudah pengumuman hasil seleksi administrasi, maka tampilannya akan seperti ini ya. Selamat, Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Saat ini pencetakan kartu peserta ujian CASN Anda belum dapat dilakukan. Harap kembali saat masa sanggah verifikasi sanggah berakhir ya untuk mencetak kartu peserta ujian CASN. Nah, bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi, tampilannya nanti adalah seperti ini di akun SSCASN ya. Nah, tentunya di sini untuk pengumuman yang disampaikan adalah pengumuman yang masih prasanggah teman-teman ya, yaitu antara kurun waktu tanggal-tanggal ini sampai dengan tanggal 18 Februari. Nah, kemudian untuk mencetak kartu peserta ujian nanti kita tunggu yaitu pada pengumuman pasca sanggah, yaitu kurun waktu antara tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Dan setelah kita menunggu pengumuman pasca sanggah, verifikasi sanggah, maka di sini akan berubah ya statusnya. Seleksi administrasi, selamat Anda lulus tahap administrasi berkas. Kemudian silakan klik tombol di bawah ini untuk melakukan cetak kartu peserta ujian SKD CASN. Nah, kemudian kalian klik di sini di bagian cetak kartu ujian, maka otomatis kita bisa mencetak kartu peserta ujian kita, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi, maka sesuai dengan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi, tampilannya adalah nanti seperti ini ya. Yaitu mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Maka di sini nanti akan disampaikan yaitu penyebab kita TMS itu apa, penyebab kita tidak lulus seleksi administrasi itu kira-kira apa. Misalkan saja di sini ya, alasan TMS inilah TMS, kemudian syarat administrasi yang tidak terpenuhi itu adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan Dukcapil. Alasan TMS ya inilah kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Atau mungkin nanti persyaratan lainnya ya, biasanya itu terkait tentang surat lamaran nggak sesuai, surat pernyataan nggak sesuai, atau mungkin juga ada berkas yang tidak terlampir, atau mungkin juga berkasnya fotokopian, atau mungkin juga materinya itu materi yang digunakan ulang atau seperti apa. Namun bagi teman-teman yang nantinya tidak lulus seleksi administrasi, di sini nanti akan muncul yaitu tombol ajukan sanggah ya. Di sini untuk masa sanggah itu kurun waktu tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025.
Nah, setelah itu nanti kalian menyanggah. Untuk tutorial sanggah ini sudah kita sediakan ya pada video sebelumnya. Nah, setelah pengumuman pasang sanggah barulah nanti kita bisa nih untuk penarikan data final, kemudian pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi, dan juga penjadwalan untuk seleksi kompetensi P3K tahap 2. Ini adalah untuk cara cek pengumuman kelulusan perorangan di akun SSC ASN masing-masing ya. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu cara cek pengumuman kelulusan secara kolektif. Ini adalah teman-teman berkunjung ke website instansi masing-masing yang dilamar. Jadi selain kita bisa melihat daftar nama peserta yang lulus dan juga nggak lulus di akun SSCASN, kita juga bisa melihat pada website instansi yang kalian daftar teman-teman. Tentunya di sini teman-teman bisa berkunjung ke website instansi masing-masing, BKD atau mungkin BKPSDM masing-masing ya. Misalkan saja di sini saya mendaftar di P3K pusat ya. Misalkan saya mendaftar itu adalah di POM, yaitu Badan POM teman-teman. Yaitu untuk POM itulah misalkan di sini casn.pom.go.id untuk linknya. Kita klik di sini, kita klik enter. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke instansi yang kita cek ya. Nah, di sini kita lihat untuk di Badan POM ini apakah sudah pengumuman ataukah belum. Coba kita cek di sini ya. Untuk portal P3K. Nah, di sini untuk di POM ya, ini sudah disampaikan teman-teman, yaitu sudah diumumkan ya. Jadi untuk di Badan Pengawas Obat dan juga Makanan P3K ini sudah ada pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 2 BPOM 2024 prasanggah ya. Nah, di sini inilah kemarin dipublis itu tanggal 4 Februari 2025 ya. Nah, selanjutnya kalian silakan berkunjung ke website instansi masing-masing. Nanti dicek pada pengumuman terbaru ya, di berita terbaru apakah sudah pengumuman ataukah belum. Nah, selengkapnya di sini kita buka ya. Ini adalah ini, kita klik saja selengkapnya. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke Google Drive yang mana di sini sudah diumumkan ya. Yaitu pengumuman nomor sekian tentang hasil seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 2 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan juga Makanan tahun anggaran 2024. Nah, setelah itu teman-teman bisa unduh nih, bisa klik saja di sini, nanti akan terunduh ya atau terdownload masuk ke laptop ataupun juga di HP kita. Dan setelah itu teman-teman bisa dipelajari ini untuk informasinya apa. Nah, seperti apa? Ini adalah contohnya ya. Yang sudah pengumuman yaitu Badan POM. Nah, peserta pengadaan P3K tahap 2 Badan POM yang namanya dan nomor registrasinya tercantum pada lampiran dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sedangkan yang tidak tercantum di lampiran ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi atau TMS ya. Kemudian yang TMS nanti diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah ya, yaitu pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025. Kemudian nanti sanggahan bisa diterima, bisa juga ditolak ya. Nah, ini. Dan di sini kita ketika menyanggah itu nggak boleh ya untuk menambah informasi, mengubah atau memperbaiki dokumen, mengunggah ulang dokumen dan atau memperbaharui dokumennya. Nah, ini untuk pengumuman hasil seleksi administrasi di Badan POM ya contohnya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah nanti akan diumumkan tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Februari ya. Nah, peserta yang lulus nanti ikut seleksi kompetensi dengan cat BKN. Nah, selanjutnya untuk ketentuannya di sini teman-teman bisa dibaca ya. Berikutnya kita cek untuk daftar namanya. Jadi di sini adalah untuk daftar nama peserta yang lulus ya. Ini daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 2. Ini adalah nomor peserta, kemudian nama peserta. Seperti yang tadi disampaikan bahwasannya daftar nama peserta yang lulus itu disampaikan di lampiran. Yang di lampiran nggak ada berarti nggak lulus ya. Kalian bisa cek di akun SSCASN masing-masing dan lihat itu penyebab nggak lulusnya itu apa. Kemudian bisa dijadikan bahan untuk nantinya mengajukan sanggah pada masa sanggah ya. Nah, nantinya akan disampaikan seluruhnya di sini daftar nama peserta yang lulus ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh dan caranya. Cara cek pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K tahap 2. Semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman subscriber channel Calon Guru seluruhnya lulus seleksi administrasi ya, dan juga lulus P3K di tahun ini.